cari garam kasar, beli sekilo, sama beli kunyit, diparutin, dicampurin ya, ditebar ke kamar mandi gitu. Jebret, pas banget di depan ruko, tiba-tiba motor jatuh, gubrak. Waduh. Pas dia begini, plak brak motor gitu loh. Kata om saya, ini nabrak orang nih pas ini. Dilihat bentar, depan ruko orang jatuh. Nah, karena saya tuh pernah dikasih tahu, kalau orang kesurupan coba masukin jari ke mulutnya dia, bisa nggak? Saya coba. Ini gigi bener-bener rapat, kita masukin jari tuh nggak bisa, kita buka begitu keras banget. Gigi mereka tuh. Wah iya ini kesurupan nih. Yang pertama sih desa ini saya bacanya kursi yang ada, bukannya keluar, nantangin. Jadi pas saya baca kursi, dia malah gini. Kamu baca apa? Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal ceritain kejadian horor ketika dia bekerja nih di salah satu ruko yang ada di daerah Cengkareng. Jadi di sana dia dan temen-temennya nih, teman-teman kerjanya banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Bang Radit. Halo Bang. Halo. Iya, datang sini buat nyeritain ini. Thank you Bang ya udah mau datang ke sini. Dan ini kejadiannya kapan nih Bang Radit? Ini kejadiannya itu 2023. Oke, after Covid berarti. Iya, after Covid. 2022 mah udah nggak Covid ya? Akhir gitu kan, mau akhir 2023 kan? Ya itu. Oke, ini kejadiannya tahun segitu, belum terlalu lama juga ya. Dan kenapa nih Bang? Ini ruko bisa banyak kejadian horor ya? Apa emang dari tempatnya, apa emang gimana Bang? Setahu lu ya, menurut lu? Setahu gue sih emang pertama emang dari rukonya, setiap tempat pasti ada penunggunya. Yaps. Ya kan, nggak mungkin nggak ada lah itulah. Mau itu dia galak atau enggak, jahat atau baik, pasti ada penunggunya. Yang kedua itu ada trigger yang bikin mereka marah dari perbuatan, perkataan atau perlakuan kita di tempat itu. Di tempat itu, di ruko itu? Di ruko itu. Yang bikin dia jadi marah, eksistensinya jadi besar, sampai ngelakuin kesurupan ke tim-tim karyawan gua. Oke, sampai ya akhirnya ada kejadian-kejadian horor di sana ya. Dan rata-rata si yang emang penunggu situ nih, yang emang penglihatan anak-anak, penglihatan abang itu apa nih Bang sosoknya Bang? Cewek, kuntilanak lah kita bilang ya. Kuntilanak kita bilang. Kuntilanak yang kisahnya dia tuh karena ditinggal sama pacarnya. Oh katanya, ininya dapat infonya gitu? Iya, dari dia ngomong kondisi fisik dia kan kalau saya lihat kan yang perutnya orang hamil. Ya mungkin pas hamil ditinggal di diri. Dan rata-rata anak-anak itu banyak yang lihat sosok ini ya? Rata-rata. Banyak lihat semuanya. Oke. Setelah kesurupan. Oke, ini ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Radit, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepat 1 juta subscriber. Oke, Bang Radit, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Oke, siap. Jadi waktu gua di 2020 nih, gua cerita dari awal perjalanan gua aja ya. Waktu gua 2020, gua ngejalanin sebuah bisnis yang ada tim telemarketing dan lainnya deh. Nggak perlu gua sebutin secara detail semuanya. Gua kenal sama orang yang sampai waktu itu 2023 gua akhirnya putus sama dia nih.
Gue berjalan sama dia di kantor itu. Setahun pertama nggak ada masalah. Di tahun 2022 pas kita akhirnya pindah ruko di sebuah tempat Kelapa Gading, pindah ke ruko sebelah Kirana. Pas perpindahan itu awalnya ya gue denger kayak suara-suara cakaran, suara-suara langka. Karena kan gue sendiri, jam 2 malam pindahinnya. IT sendiri, sampai akhirnya gue ketakutan. Gue panggil teman gue buat bantuin gue, buat nutupin rasa takut gue ini loh. Akhirnya dibantuin sama dia buat pindah ke ruko itu. Akhirnya gue ngerasa ada yang aneh nih di lantai 4, tempat musola. Cuman gue nggak pernah publish ke anak-anak, karena kan gue takutnya kan anak-anak kantor malah jadinya kepikiran, kerjanya nggak fokus kayak gitu kan. Cuman ya udahlah, tapi akhirnya ada yang sadar juga. Karena anak kantor ini tahu gue suka yang hal-hal berbau-bau mistis dan hantu-hantu gitu. Mereka ngomong ke gue, "Bang, tahu nggak sih Bang, di lantai 4 anak CS suka dengar suara anak kecil nangis sama cewek." Wah, masa sih? Ini ruko gue yang bangun loh, gue bilang, gue narikin kabel berdua-dua sampai pagi, nggak pernah digangguin. Ke arah positif dulu, karena kan kalau gue mengiyakan nanti malah kesannya gimana gitu. Udah sampai akhirnya ketika ada yang sadar, gue naik lah ke lokasi itu, ke tempat musola itu. Lantai 4 ini? Lantai 4 itu. Tapi emang sampai lantai 4 dong di Lantai 4. kantor ya? Lantai 4 sampai akhirnya gue matiin semua lampu. Jam berapa ini? Jam 2. Jam 2? Jam 2. Okay. Karena kan gue sering duduk di kantor. Iya. Nah, dan akhirnya gue ngomong di tempat itu. Udah gelap sendirian nih, gue ngomong, "Kalau emang lu ada, coba tongolin muka lu depan muka gue." Gue tantangin ceritanya nih. Kalau emang lu ada, tongolin, coba. Akhirnya gue denger, temen nggak nongol muka, anak kecil itu yang nangis itu. Nah, yang anak kecil nangis ini, si CS ini sering lihat naik ke atas turun mulu, naik turun. Makanya sampai sering kejadian itu, orang ini kan cerita nih ke lantai 3 nih. Kan lantai 4 kan mau musola doang kan. CS di 3, nggak ada yang berani ngerokok di atas. Ngerokoknya di bawah semua jadinya. Oke. Musola langsung kayak apa sih, roof apa tempat outdoor gitu lah, yang ngerokok gitu. Stop gitu. Nggak ada yang berani semenjak kejadian itu. Pas gue tantang pun juga cuma dengar suara anak kecil sama cewek nangis itu. Gue bilang, suaranya jelas itu? Ada suaranya. Ya kan gue matiin lampu. Gimana suaranya waktu itu? Anak kecil nangis. Kayak umur 4 bulan. Anak gimana sih? Umur bayi 4 bulan kalau nangis. Tapi kok kalau manusia kan nggak bisa naik, nggak bisa jalan. Namanya setan ya, gue sih percaya aja bisa jalan deh, namanya setan gitu. Nah, si ceweknya ini nangis juga. Akhirnya gue ngomong begini di tempat itu, kita punya dunia masing-masing, jangan saling ganggu. Kalau misalkan lu butuh sesuatu, gue bisa kasih lu doa doang. Jadi gue setiap malam Jumat Al-Fatihah di musola itu, karena gue nggak bisa kasih apa-apa dong. Kalau kita kasih darah, kasih apa, malah ntar dia tuman. Ya, jadi tuman. Dan gue bilangin ke anak-anak, kalau lu semua, di antara lu semua nih ada yang lihat, keep di diri lu. Karena energi dia bisa jadi kuat dari lu orang. Orang 2 percaya, 3 percaya, dan selanjutnya percaya, dia akan jadi kuat. Karena dipercaya ada kuntilanak dan tempat. Gitu. Sampai akhirnya mereka dengerin kata-kata gue. Setelah itu, gue digepak lah dari kantor itu. Pas gue digepak, gue pindah ke Cengkareng, mulai kesurupan di tempat itu. Cewek-ceweknya pada kesurupan. Pas kesurupan itu, ada namanya Ming, gue di video call sama dia. "Dit, nih kenapa Dit?" Pas di video call ngeliat begini, wah, terus diem. Tuh diem, gue bilang, "Ntar tungguin ah." Lewat Telegram nih video call nih. Ya udah, jangan di sini deh, pindah ke WhatsApp aja biar agak jalan dikit. Kita pindah ke WA. Pas di WA, diem, teriak lagi. Gue nggak bisa baca apa-apa nih, paling gue baca ayat kursi deh. Gue baca nih ayat kursi, terus hilang. Akhirnya nggak nyampe setengah jam, 3 orang di video call pada kesurupan semua. Ya kalau mau gue datang ke situ ntar malam, gue lagi ada urusan sama orang di Cengkareng, ketemu orang dulu. Gue bilang gitu. Akhirnya ternyata si bos gue ini, big boss gue ini,
manggil 2 orang pinter. Satu orang Arab, yang satu emang orang kayak dukun gitu deh, praktisi dukun gitu deh. Datang dan jawaban mereka tuh sama. Ini tuh ada yang ngirim Pak ke tempat Bapak. Gitu. Kan juga gua ngevalidasi sama si security-nya, Pak ada yang aneh gak Pak di tempat Pak sebelum kejadian kesurupan? Nggak ada Mas Radit, nggak ada yang aneh-aneh. Paling saya pernah ngelihat kumbang doang. Kumbang mah binatang. Pas dibilang kumbang, gue kepikiran. Kumbang kan biasanya tempatnya kan bukan di perukoan. Kan kirana udah ruko semua, udah nggak ada kehidupan yang buat serangga-serangga kayak gitu kan. Iya benar. Gue searching di Google, arti tanda kumbang di depan rumah ataupun gedung gitu kan. Katanya ya banyak yang bilang ada yang kiriman, bahwa tempatnya ada gangguan kayak gitu. Dan akhirnya benar. 2 orang ini udah ngejawab sama, ya udah. Akhirnya ya udah gue percaya nih orang ada yang ngirim, ternyata dikasih pilihan sama 2 orang ini. Mau dibalikin apa mau dibersihin. Oh gitu. Tapi akhirnya dibersihin aja. Setelah dibersihin benar clear. Nggak ada kejadian sama sekali kesurupan kayak gitu. Karena gue udah nggak nge-handle yang di daerah Kelapa Gading, gue ke Cengkareng dengan bisnis yang sama, dengan tim yang sama, cuman beda ownernya aja nih. Udah akhirnya gue dipercaya nih buat lu jalanin bisnis ini, gue kasih profit 25-30%. Oke. Dan di situ pacarku juga ikut waktu itu. Kerja di situ juga. Jadi ruko kerjanya itu di Taman Palem, mesnya itu dulu di dekat City Park apartemen. Ada mes. Ke situ. Ini masih normal nih, nggak ada kejadian apa-apa nih. Tapi itu bukan daerah rame emang ya? Daerah rame. Daerah rame kan situ? Daerah rame itu kan bekas tempat rawa juga. Iya. Ya udah, nggak ada kejadian mistis sama sekali sampai akhirnya si bos yang Cengkareng ini, cewek, si Jess ini ngomong, tadi kamu coba dong cari ruko buat bisa jadi mes, buat bisa jadi tempat kerja. Dapatlah gua tuh di depan Gunadarma Cengkareng. Oke. Seberangnya persis tuh. Gua kan nggak tahu ini ruko bekas apa, yang penting ini murah nih. Mau nggak? Ya udah, nanti saya ke situ. Kita didirian sama yang punya. Setelah udah deal semua, karena basic gue IT, tolong kamu beresinnya, kamu siapin wifi-nya di mana, internetnya seperti apa gitu kan. Oke, saya susul sendirian. Pas sendiri, wah, ini tempat lebih ekstrim daripada Kelapa Gading nih. Kamar mandi lantai 2 tiba-tiba nyala kerannya. Sendiri, lantai 2 nyala. Naik dong, dengan posisi merinding, gemeteran sendiri, kita matiin, kita langsung turun cari security buat minta dampingin. Kita kasih uang rokok dulu dia tuh buat temenin kita. Udah saya setting semuanya, 1 hari harus jadi, dia bilang. Oke, setelah jadi. Selesai tuh paginya, saya pulang. Tidur, besoknya datang lagi. Akhirnya pas saya bilang sama si pacar saya, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Jangan ngomong kasar di sini. Penunggunya ini galak. Saya bilang gitu. Karena saya ngerasa kenapa saya bisa bilang galak, eksistensinya dia aja dia bisa nyalain keran loh. Itu berarti energi dia udah luar biasa kan. Udah akhirnya kerja berapa minggu, ada namanya si Des, namanya gua nggak sebut full ya. Itu ada berapa orang yang kerja di situ sebelumnya? Kalau telemarketing itu ada 10 orang, terus 10 orang. Yang tidur di situ cewek ada 5, di kamar depan 5, mbak sama anaknya 1. Sisanya pada pulang. Yang CS-nya pada pulang. CS-nya kan cuma 4 kan. Yang telemarketing ada 10 kan. Udah. Pulang. Pulang ya. Cengkareng Pasar Minggu pulang. Okay. Nah, itu cuma 3 ruko. 3 lantai, sorry. 3 lantai rukonya. Sampai akhirnya di lantai 3 ini yang tadinya CS doang, akhirnya dibikin kamar. Udah cewek di atas, kalau cowok yang mau tidur di bawah, di 2 atau enggak di 1. Akhirnya seperti itu berjalan. Nah, satu cewek ceritanya ini galau deh. Dia galau, dia beli anggur merah sama si pacarnya ini. Akhirnya anak-anak lain ikut pada minum semua. Yang cewek-cewek nih dia. Yang cewek dan cowok pada ikut semua kan. Pada mabuk di situ semua. Saya nggak ada. Kalau saya bilang, kalau misalkan minum dan lain-lain hal yang negatif, jangan di kantor. Pada tempatnya aja, di luar aja. Kalau di kantor, yang aneh-aneh kejadian biasanya. Terjadilah. Setelah selesai minum,
yang namanya Des ini tiba-tiba kok gue pusing ya. Terus dia naik ke kamar, nangis nggak berhenti. Si pacarnya ini kan, si Aldi kan dia penasaran dong. Kenapa sih kamu, kenapa sih? Nangis saya, ditanya apa-apa tuh nangis aja dah. Nah akhirnya si pacar saya ini ngomong ke saya, itu si Kades nangis-nangis mulu, kenapa? Coba video call. Dia video call, pas si Des ini nengok ke saya, langsung begini. Nggak tahu kenapa. Langsung melengos. Akhirnya subuh-subuh normal. Kayak biasa lagi. Besoknya malam saya pulang, kan saya pulang jam 6. Setiap saya pulang, Desta begitu lagi nangis. Awalnya masih nangis nih, masih Desta doang nih awalnya nih. Udah lama-lama nyamber ke yang lain, ke pacar saya, ke si Aldi ini, ada namanya si Ana, ada lagi namanya Siska, 5 orang. Setelah si Desta nangis-nangis, 2 orang nih kejer, teriak kayak orang kesakitan. Tapi kan orang kalau misalkan nggak dia apa-apain, nggak mungkin dong orang bisa teriak sekencang-kencangnya dong. Akhirnya ditelepon, bisa ke ruko nggak? Datanglah saya sendirian. Orang kesurupan, ada 2. Desta masih nangis-nangis, saya anggap 3 dan kan. Saya pegang nih si Desta. Saya kan ngerasa kan saya nggak punya apa-apa. Bukan basic orang pinter, bukan anak indigo juga gitu kan. Saya pegang, Desta kenapa? Diem ya. Nah, karena saya tuh pernah dikasih tahu, kalau orang kesurupan coba masukin jari ke mulutnya dia, bisa nggak? Saya coba. Ini gigi bener-bener kerapot, kita masukin jari tuh nggak bisa. Kita buka begitu keras banget. Gigi mereka tuh. Oh iya, ini kesurupan nih. Udah akhirnya saya bilang, jangan diramein. Masing-masing taruh di kamar, lainnya keluar. Insya Allah deh saya cobain deh baca ayat kursi. Kalau emang keluar aja gitu. Yang pertama si Desta ini saya baca ayat kursi, yang ada bukannya keluar, nantangin. Jadi pas saya baca ayat kursi, dia malah gini. Kamu baca apa? Itu nggak mempan sama saya. Dibilang gitu. Takut dong. Manusia pasti punya rasa takut dong. Apalagi kalau manusia bisa kita pukul, setan nggak bisa kita pukul. Ya udah saya bilang baik-baik kan. Mau cari apa? Kenapa bisa ada di sini? Ini tempat saya. Dibilang kayak gitu. Kenapa bisa masuk ke dalam badan ini? Mereka semua jorok. Mereka semua pada pemabuk. Dalam hati saya benar kan. Setan itu emang gak suka tempatnya diusik, yang jorok. Apalagi orang yang alkohol pasti tuh mereka kencang banget deh. Udah, akhirnya saya nelpon om saya nih buat bantuin saya. Dia nggak bisa hari itu juga kan. Akhirnya ya udah dia coba pencet jempol kakinya. Saya pencet jempol kakinya nih. Tau-tau mereka pada kayak orang tidur gitu kan. Tuh mereka tidur, mantan saya pulang ke Bekasi. Pas dia pulang, 2 hari dia pulang tuh, kesurupan lagi semuanya. Saya bilang, akhirnya si Kajis ini tahu nih, ini gimana solusinya. Dia bilang gitu. Oke deh kak, saya nanti nyampe deh, kemungkinan kalau nggak jam 8, jam 10. Ya udah kamu atur aja. Biar ini nggak kejadian gimana, nanti setelah ini kita cari solusi lagi. Gitu kan. Udah, saya berangkat sama om saya berdua buat dikeluarin semuanya, udah netral. Udah nih, kita pulang. Dikasih amplop juga tuh sama si big boss saya. Pas pulang, besok maghribnya kejadian lagi. Akhirnya karena yang kesurupan kan jadi nggak bisa kerja. Nah, pacar saya dipanggil, kamu masuk aja deh. Saya jemput ke Bekasi, sekalian nih sama jemput om saya. Nah, sebelum si pacar saya jemput, dia tuh ngomong juga di mobil. Rasa kesurupan tuh gimana ya? Pengen udah ngerasain kesurupan deh. Oke. Dia udah ngomong begitu. Ngomong jangan sembarangan. Hati-hati. Udah, akhirnya dia duduk di depan. Om saya jemput. Duduk di belakang. Pas perjalanan, dari Pejaten ke Cengkareng, diem.
nggak ngomong sama sekali, diem aja orangnya. Om saya nanya kan, ngobrol-ngobrol lah kita buat nggak sunyi gitu di mobil. Pas perjalanan kita sampai ke Cengkareng nih, singkat cerita nih, saya parkir, dia turun bawa barang-barang, saya disuruh ambil air. Kalau nggak ada beli ke Indomaret. Saya beli 10 botol 1,5 liter Aqua buat kasih air doa ke orang-orang yang kerja di situ. Nah, pas sampai nih ternyata ada orang pinter lagi. Jadi ada 2 orang pinter nih. Ada om saya, nih satu nggak kenal nih. Ternyata nih bawaannya bos saya. Oh, oke. Jadi ketemu nih, kebentrok nih. Udah akhirnya om saya ngalah dong. Udah biar aja kalau misalkan dia mau ngelarin dengan caranya dia nggak apa-apa. Kita ikutin aja dulu. Sampai ada tunjukan dari bos kamu, baru kita gerak. Ya udah, akhirnya si om saya ini ngejagain si desa ini yang orang udah pucat, sini udah hitam, susah tidur, sini udah biru-biru karena teman-temannya tuh pada megangin, dipencet-pencetin biar keluar gitu kan. Padahal nggak kayak gitu kan harusnya kan, kalau orang kesurupan kan sakit, kasihan udahnya. Udah akhirnya di depan desa nih botol didoain, dikasih ke pacar saya 1 nih, buat pacar lu katanya. Oh ya udah, nih ya buat kamu. Gue nggak butuh air doa, dilempar botolnya. Kok nggak sopan sih? Saya kesel dong. Om saya yang kasih, dilempar ke om saya, ya saya kesel. Tiba-tiba lari ke kamar, tengkurap, bersih tengkurap. Minta maaf sana, nggak sopan, nggak enak tahu tuh om aku lah ya. Diam aja. Nah, saya korek lagi nih giginya nih. Kok nggak kebuka? Jangan kesurupan nih. Di mobil bilang minta kesurupan sih, kesurupan kan akhirnya kan. Akhirnya saya bilang sama om saya, om nih kena juga nih kesurupan nih. Pas baru mau bangun, si dukunnya bos saya ini dari lantai 2, habis ngebersihin sama ngeluarin yang di lantai 2 kesurupan, naik ke lantai 3. Ketemu kan sama saya kan, akhirnya nggak jadi bangun. Mungkin ngerasa biar lu aja deh gitu kali kan. Dia bilang, Pak, nih pacar saya juga kena. Oh ini ya udah, akhirnya di mediasi terus dikasih doa-doa gitulah, dikeluarin, dimasukin ke botol. Kok saya langsung ngerasa, kok kayaknya ada masih ya. Ini depan dukunya saya ngomong, belum Pak, masih ada. Berontak lagi, nangis, teriak. Sampai 5 kali, sampai dia ngerasa manggil jinnya, panggil si ini, panggil sini, dimasukin buat ngeluarin. Yang atau asistennya masukin ke botol lah gitu kan. Saya bilang, Pak, masih ada. Sampai saya kesel karena cara ngeluarinnya itu nggak beretika. Namanya orang kesurupan kan pasti kan ada di titik-titik sensitif. Apalagi kalau cewek, kalau cowok kan maksudnya biasa aja kan kalau kita megang dada. Dia megang dadanya seenaknya. Kusut ya. Sampai akhirnya saya kesel. Udah tuh saya kesel kan karena dia cara ngeluarinnya seperti itu kan. Tapi akhirnya dia bisa netralin. Benar-benar bisa netralin. Cuma nggak lama. Pas netralin, saya bilang, Pak, Bapak caranya kok nggak ada etikanya. Langsung saya bilang, Pak, coba pegang tangan kiri saya deh, Pak. Lihat ada siapa di belakang saya. Kita bilang begitu. Nggak usah kayak gitu mas caranya. Saya digituin. Nah, akhirnya ngerasa udah clear. Kita pulang. Malam itu juga saya dimimpiin ketemu dukun itu. Kalau saya sama dia. Saya dimimpiin. Jadi selama itu saya di ruko dengan pasangan saya ini, setiap bulan saya sakit, dia juga sampai dibikin gelang buat ngejaga dirinya sama om saya. Dan itu setiap malam saya selalu nemenin dia sampai subuh. Karena kalau dia tidur jam 2 tuh suka kasurnya kayak ada yang nendang. Kayak berasa gitu kasur kayak bergerak brek gitu. Dan dia kan aktivitas kalau telemarketing sama CS ngapain sih, cuma depan komputer sama handphone kerjanya. Nggak yang kayak kuli gitu kan. Ini pada biru. Dia foto ke saya. Aku nggak ngapa-ngapain kok pada biru ya. Saya forward kan. Oh itu dicubit jin. Itu yang nyubit si cewek lu tuh, yang cewek yang di lantai 2 itu. Jadi yang di lantai 2 ini namanya Rara juga. Namanya Rara kuntilanaknya. Rara nih namanya Rara, beneran Rara. Dan ternyata Rara itu ngomong ke saya dia meninggal, dia ditinggal pacarnya. Kondisinya ini darah semua. Kenapa pertama kali yang dimasukin Desta itu mirip sama dia? Oh. Putihnya sama, mukanya mirip. Sampai si Desta ini pernah lagi di lantai 3, karena lantai 3 kita ada balkon nih.
balkon kaca pintu gitu. Dia lari, nabrakin diri ke balkon itu, ke pintu itu, buar. Kita kan takutnya kan kalau itu balkon kebuka, dia lompat meninggal dong. Iya. Akhirnya ditutup, ditaruh lemari, pindah cewek ke lantai 2. Nah, saking saya penasarannya kan, akhirnya saya seminggu tidur di situ. Buat kayak make surein lah nih hal kayak gini. Udah, saya kan nggak pernah ngerasain orang yang kesurupan sampai kayak gitu kan. Baru tumbenan banget gitu. Lihat langsung lagi kan, kita ngerasain yang orang sampai dipencet keluar lah. Akhirnya pas saya nginep, ini saya, ini pacar saya, di atasnya ini si Desta, ini pacarnya, di samping kasur kanan ini si Ana, di kasur atas si Ana ini saya lupa namanya siapa nih cewek ini. Ya pokoknya ada satu cewek lah di atas inilah. Mereka semua kesurupan. Saya sendirian di situ. Mau nelpon om saya udah nggak kepikiran nelpon dia dulu nih. Maksudnya ini takutnya mereka nih yang berontaknya sampai ngacak-ngacak gitu kan. Yang si Aldi itu kayak macan, posisi begini. Si Desta nangis, si Ana teriak, pacar saya nangis. Saya sendiri, saya bingung kan. Sampai akhirnya saya bilang ke yang asisten si bos ini, ibu sama anaknya kan di situ juga kan. Bu, tolong deh bu, coba ke security sini buat panggilin Ustadz dulu deh yang deket sini deh. Saya takut, jujur saya sendiri saya takut nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Udah akhirnya saya baca ayat kursi, saya baca Al-Baqarah, apapun itulah, semua doa saya baca, nggak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya jam 1:30, Ustadz yang di daerah situ datang, berusaha ngeluarin, nggak bisa. Dikeluarin mereka cuma kayak ngerasa cuma gini doang. Ntar kayak ngeledek lagi, kayak gitu. Nah akhirnya saya bilang gini ke Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nggak sanggup, bawa jemaahnya kemarin deh, kita ngaji bareng di sini. Saya bilang gitu. Ya saya coba dulu deh ya, sampai subuh. Akhirnya saking lamanya ini nggak keluar-keluar nih, itu mereka semua dibawa ke kamar mandi. Dia bawa kembang, dia tuh satu bawa kembang, ditaburin kembang, digulurin sampai jam 6 pagi, mereka nggak ada yang beres. Saya mata udah hitam, nggak tidur kan gara-gara itu kan. Sampai akhirnya si Kades ini akhirnya kesel kan, kok ini nggak selesai-selesai ya? Coba gini deh Kades deh, pakai syariat saya coba. Pakai syariat Islam. Kades udah potong nasi tumpeng belum? Udah pengajian belum? Belum sih katanya. Ya saya pikir udah, Kades suruh saya ngerjain ruko. Ya udah deh, coba deh kamu lakuin dengan cara kamu. Bilang gitu, oke nanti saya datang sama om saya lagi ya. Om saya bilang, Dit, cari garam kasar, beli 1 kilo. Sama beli kunyit, diparutin, dicampurin ya. Ya, beli itu ke pasar, dari semuanya kita berangkat. Ke berangkat sana orang udah pada ini kayak orang nggak tidur 2 hari, matanya hitam, orang gitu kan kesurupan susah tidur kan. Dia mau tidur digangguin terus gitu kan. Udah dia baca-baca dah tuh, om saya nggak ngerti lah baca-bacanya dia. Pas baca, udah dia baca ayat ini, taburin ke setiap sudut. Bacaannya saya masih inget, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi kita kan itu kan dulu kan. Udah saya tebarin tuh. Saya tebarin semuanya. Akhirnya satu-satu dipegang sama om saya. Udah normal. Terus dibilang gini sama bos saya, datang juga tuh kan. Pak ini bisa nggak sih Pak diusir? Dibilang kalau ngusir setan Bu, ngusir satu setan itu nggak kayak ngusir manusia Bu. Di sini ada banyak. Paling yang saya usir yang bandel. Yang di kamar mandi itu. Saya kan yang saya bilang tadi seminggu, saya kan tidurnya kan akhirnya kan karena di depan kamar, di tempat telemarketing, itu keran nyala terus. Saya yang matiin. Sampo berantakan, saya rapiin. Oh, eksistensinya lumayan strong juga nih. Udah akhirnya diambil tuh yang garam dan yang udah campur kunyit dari baca-baca sama dia. Ditebar ke kamar mandi itu. Jebret, pas banget di depan ruko, tiba-tiba motor jatuh, gubrak. Waduh. Pas dia begini, prak-brak motor gitu loh. Kata om saya, tuh dia nabrak orang nih pas ini. Dilihat bentar, depan ruko orang jatuh. Boncengan berdua. Anjir. Saya tanya dong, kenapa Pak?
Nggak tahu mas, tahu-tahu saya oleng aja toh. Lah, Mas mabok? Nggak bawa minuman. Muka-mukanya bukan muka-muka orang yang kurang tidur, orang normal aja gitu. Oh, udahlah, saya nggak mau mengaitkan dia ke ruko ini deh. Oh ya udah, saya bantuin dah tuh. Mas masuk lagi, bentar kan nabrak orang kan. Ini gue pindahin ke pohon depan kampus. Moga dia nggak baik lagi nih, gue ikat di situ, yang bandelnya nih. Oh ya udah, akhirnya ntar kita malam Jumat pengajian, ngomong sama si bosnya, siapin dana sekian, terpanggil anak yatim lah gitu kan. Sering-sering dipakai buat sholat, karena kan yang kerja kan kebanyakan kan non muslim di situ, yang muslimnya paling 2 orang. Ya udah, akhirnya di pengajian bukannya dia hilang gitu ataupun jadi netral, malah ke pacar saya. Jadi setiap hari dia dan saya yang diganggu. Setiap hari tuh sampai dia sakit, sampai saya pernah dia pengen pulang, anterin aku pulang deh, sambil pakai motor nggak pakai mobil nih. Nyampe di daerah ujung aspal itu sekitar jam 2-an. Posisi habis gerimis, kan pasti ada embun-embunan gitu kan, ada apa, hawa dingin. Saya emang kayak ngerasa kok kayak ada yang ngikutin ya. Akhirnya pas masuk kompleknya dia, tiba-tiba ada suara anak ayam. Anak ayam kiek 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 kiek. Langsung merinding kan. Kamu dengar gak? Iya, aku dengar kok. Oh iya, ya udah diem, tar dulu. Masuk dalam sampai parkir di rumahnya. Udah nih, akhirnya saya bilang sama dia, sholat. Habis sholat, aku kasih tahu ntar. Ternyata benar kita diikutin. Itu saya ngeliat sosok si Rara di tiang listrik pertigaan rumahnya dia nungguin. Akhirnya saya bilang dong sama om saya, Om ini kok malah ekstrim ya? Ya udah, Dit, besok beli garam lagi sama kunyit buat di rumahnya nih, tapi nih bacain ini terus dikata sama dia. Nah, habis itu gelang ini pasang di tangan dia. Ya udah, oke. Akhirnya saya ikutin tuh semua ya, garamnya saya taburin, gelangnya pas saya pasang, saya bacain ayat yang sesuai di kertas itu tuh. Dia kan bunyinya banyak tuh, berdiri semua bunyi langsung. Tiba-tiba lemes, ngedrop. Udah pas ngedrop malah makin parah ternyata. Dia sering dilihatin nenek-nenek. Akhirnya saya tanya, itu nenek siapa om? Dia bilang malah ada yang nambah nenek-nenek. Ini gangguannya tuh sebenarnya apa sih? Kita kan jadi bingung kan. Kalau emang itu dia dendam, kenapa nggak kita fight aja sama dia? Kita bilang gitu. Ya kita kan ngelawan setan tuh bukan kayak ngelawan manusia. Dia bilang, ayo udah deh, oke deh. Ini sekarang kalau misalkan ini nggak beres juga, ini besok dia ke Cengkareng lagi nih. Ini gimana nantinya? Ya coba gue bawa deh, kata dia gitu. Si Kunti ini dibawa, atau gue yang pelihara deh, dia deh, kata dia gitu. Pas saya nyampe, saya pulang, itu baru nyampe Selipi. Itu telepon sama temennya, pacarnya kesurupan bang. Siapa aja? Dia doang. Desa enggak? Udah enggak. Aldi udah enggak. Udah aman semua, udah. Cewek udah doang nih katanya. Oh terbalik lagi. Akhirnya saya tidur di situ kan. Pas saya video call saya, Dit percaya sama lu bisa. Cuma bilang gitu doang. Aduh, gua harus ngapain? Dibaca ayat kursi sih dia kan nggak mempan. Aku siapa? Radit. Ya udah. Tidur. Pas tidur, saya di bawahnya kan, saya di ubinnya nih, di atasnya nih, kasurnya nih, kan yang ada raknya gitu kan, saya di bawah. Tidur, gak lama saya tidur, kok ada yang nangis. Dia lagi yang nangis. Pas dia nangis, si bosnya nyampe lagi. Kok dengan cara kamu masih belum bisa juga sih? Akhirnya ya saya cuma bisa kasih pilihan. Ini kalau kita mau bertahan dengan seperti ini, ya kayak gini kita ngerasain. Apakah mau pindah ruko? Itu kembali lagi deh. Saya ngikutin aja gitu kan. Akhirnya masih bertahan nggak berapa lama tuh. Sampai akhirnya si Tasya ini kan clash sama saya. Om saya datang ke ruko itu buat pembersihan lagi. Itu berarti berapa 2 orang yang udah pembersihan. Ini sekali, om saya tuh 3 kali pembersihan. Sampai akhirnya dia bilang, nih gue ikat di depan kamar mandi yang lantai 2 nih. Kan posisinya dia kan tadinya kan di dalam.
Kan depan kayak ada jendela kecil tuh. Ini balkon, dia diikat di situ katanya. Ya udah deh, yang penting dia nggak masuk lagi nih ke orang-orang kantor nih. Ya udah, ya Bismillah aja dah kita dah. Bukannya bukannya aman malah masih kejadian juga. Tapi yang anehnya ketika gue sama si Tasya ini putus, itu hilang gitu aja. Guanya nggak sakit-sakit lagi karena kan gue nggak ngurusin sana lagi kan. Sampai akhirnya kan mereka pindah semua. Akhirnya gue didepak juga sama si bos itu. Yang gue tadi dibilang dijanjikan 30%, ketika yang udah gue bangun ini jadi, gue didepak akhirnya. Didepak sedepak-depaknya, cuma dikasih duit seadanya. Harusnya kan kalau omset di 1 miliar, 30%, gue dapet 300 juta. Cuma dapat 4 juta gue. Sadis banget ya. Dalam hati ya, kok tega banget sih orang kayak gini ya. Kita ya niat dari baik, ya kesusahan ada masalah di luar kerjaan, kita bantuin juga, kita sampai nggak tidur gitu kan. Tiba-tiba digepak gitu aja. Man ya udah deh, setelah digepak kan, akhirnya hubungan saya juga udah goyang. Nah itu yang tadi anehnya, saya udah nggak sama dia, malah sayanya normal-normal aja, dia normal-normal aja. Itu yang saya aneh. Oh, Saya nggak ngerti itu. si Rara ini Malah normal, nggak ngikutin ke sana. Sayanya nggak sakit tiap bulan lagi. Nah, pas saya berusaha baik-baikin, kan kita video call. Itu gelangnya udah nggak ada. Gelang yang dibilang diisi dan ada doanya yang buat ngejagain si pacar saya ini, itu udah nggak ada. Tapi yang anehnya, kok dia nggak pernah gimana-gimana gitu. Saya juga kok saya jadi aman-aman aja, nggak pernah sakit-sakit lagi gitu kan. Ya udah dari situ saya langsung berasumsi kan, apakah ini sumber masalah Rara ada berkaitan dengan hubungan gue sama Tasya. Tapi kan kalau saya pikir lagi, dia kan ngomong sukanya sama Desta, miripnya sama dia, putihnya sama dia. Tapi kenapa sukanya ke Tasya juga? Ini yang bener yang mana sih deh? Sampai bingung juga kan. Teka-teki hantu kayaknya agak-agak unik gitu kalau menurut saya gitu kan. Sampai sekarang ya gue alhamdulillahnya normal aja, gue nggak pernah sakit-sakit tiap bulan lagi. Dianya juga nggak pernah ngeluh gimana-gimana lagi. Biasanya kan suka ngeluh ini ya biru, kaki kayak apa, paha kanan kirinya biru. Dari Cengkareng nyampe tuh ke ujung aspal tuh ya. Nyampe, ngikut terus dia. Aneh banget itu. Nggak dari Tambun enggak kan Rara? Wah dari Tambun Raranya ya Rara. Nah terus pernah dia, gue kan pernah nginep di rumah dia ya. Tidur di ruang tamu nih. Ini motor, gue di bawahnya. Akhirnya dia ngikut kan. Tiba-tiba ngerasa kok ngendusin kayak hawa-hawa mau subuh ya. Ngeliat, 2:30 masih. Terus saya ngomong gini, aku ngeliat tadi pas aku merem gini kayak ngeliat satu wujud ya. Putih-putih tuh ya, sebelum putus nih. Gimana bentuknya? Darah semua. Oh, darah semua. Jangan-jangan tuh Rara kali. Saya bilang gitu. Udah karena saya kebangun, gak bisa tidur lagi. Mau ngerokok dulu depan. Ngerokok mulu sih katanya. Ayo biarin gue ngerokok katanya. Ngapain sih ngurusin banget. Saya keluar, saya bakar rokok. Saya nengok ke pohon mangga begini. Ada. Saya langsung buang rokoknya, saya masuk lagi. Kayak gitu kuntilanak bentuknya ya. Saya mikir, itu kuntilanak apa jin sih? Saya mikir gitu. Kayak gitu bentuknya ya. Bener-bener apa sih, kayak kita ngelihat orang pakai baju putih gitu kan, cuman nggak baju putih ini full gitu darah, bukan yang kuntilanak kayak merah gitu, darah semua. Emang mukanya nggak kelihatan, cuma begini doang dia nih posisinya nih, rambutnya panjang. Dari situ tuh saya cuma minta gini doanya. Akhirnya saya udah, ya Allah kalau emang ini setan dan manusia memang ciptaanmu, kembalikanlah dia ke asalnya dia. Manusia dan setan itu punya dunia masing-masing gitu. Seperti itu sih. Ya itulah selesai hubungan yang kita semuanya begitu kan dengan normal. Nggak ada gangguan mistis sama sekali yang saya rasain. Tapi kan berarti Bang Radit banyak nih kayak bersinggungan sama orang-orang yang kesurupan ya, kayak kemarin aja yang udah Bang Radit alamin ya. Setahu Bang Radit ada nggak sih yang emang dia tuh pura-pura gitu sebenarnya, cuman emang dia kebawa suges aja gitu. Bedanya tuh apa? Kalau pura-pura kita tampar dia atau kita pencet dia, kenapa bisa sampai biru-biru?
awal dipecat begini dia biasa aja. Kalau emang pura-pura, sakit lah. Iya. Kita tampar, sakit lah. Dan juga kan kenapa kita masukin jari, dia kenceng, kayak, ya apaan sih lo jorok tau. Biasa kan orang begitu kan, kalau orang normal kan. Ini enggak, kita ngelakuin hal yang di luar pikiran kita deh. Giginya seginiin nggak bisa kebuka, tangannya pada biru-biru, berarti ya emang real kesurupan aja gitu kan. Tapi kan kita balik lagi kan, kesurupan itu kan pasti ada faktornya kan. Entah dia pikirannya terlalu berat, apa emang dianya gampang ngelamun, kayak gitu. Terus sampai Bang Radit keluar pun dari kantor itu masih beroperasi kantor di situ. Akhirnya bubar semua kan, pindah tempat, bukan di Indonesia lagi akhirnya. Oh. Di luar negeri mereka semua, dan bos-bosnya juga ke luar negeri semua. Oh iya. Nah Bang Radit, ini kan yang di ruko itu pas lagi kejadian-kejadian sering kesurupan nih. Itu mereka, teman-teman Bang Radit yang sering kesurupan itu ngelihat nggak sih sosoknya? Sosok yang Ngelihat, nggak, bentuknya ngelihat mereka. Ngelihat. Wujudnya. Yang pada kesurupan tuh ngelihat. Ngelihatnya sebelum kesurupan? Apa? Kesurupan dulu. Kesurupan dulu. Terus kesurupan baru mereka ngelihat. Oh. Dan ini Bang Radit, thank you banget ya Bang ya, udah nyeritain ini siap. sama sahabat lonceng. Pokoknya senang banget nih ngobrol-ngobrol sama Bang Radit, sharing-sharing cerita horornya di Lonceng Misteri. Senang banget gue dengernya, dan thank you banget udah nyeritain ini semua. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Radit juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.